Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama non-Islam, silakan kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Ya, terima kasih. Baik, untuk kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan bahwasanya masih dalam lingkup PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya masuk materi, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, saya meminta maaf kepada Anda semua karena ternyata materi yang digunakan untuk pembelajaran di semester 1 itu hanya sampai pada materi cerpen. Nah, selebihnya dari cerpen itu ada karya ilmiah dan proposal itu masuk dalam ranah semester 2. Baik, tidak menjadi suatu masalah bagi kita ya, karena semakin banyak kita belajar maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan akan semakin mantap, semakin matang dalam menguasai materi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan masih mengulas kembali mengenai cerpen. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang cerpen berkaitan dengan unsur atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, maka kita akan mengulas kembali tentang cerpen dari unsur intrinsiknya. Kalau kemarin kita sudah mengulas cerpen itu dari unsur ekstrinsiknya, yang berupa nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita, maka kita akan mengulas kembali tentang cerpen melalui unsur intrinsiknya. Oke, perhatikan, kita lihat apa itu cerpen. Kita ulang kembali. Masih ada yang ingat atau sudah pada lupa ini? Iya, cerpen adalah sebuah karya sastra. Betul sekali ya, karya sastra yang di dalamnya memuat dua unsur. Unsur yang membangun, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kenapa kok disebut cerpen? Sementara harusnya cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek ya. Pendeknya seberapa? Kalian harus tahu. Ciri-cirinya dari cerpen itu adalah yang pertama, selesai dibaca dalam sekali baca. Itu cerpen. Beda dengan novel. Kalau novel itu bersambung ya, cara penyajiannya pun dalam bentuk buku, sehingga kalian dalam membacanya itu tidak mampu untuk sekali sekali selesai membaca langsung selesai ceritanya, itu tidak bisa. Yang kedua, biasanya itu terdiri atas 1.500 sampai 3.000 kata, atau kisaran antara 3 sampai 10 halaman. Kalau masih kaitannya 3 sampai 10 halaman, mungkin 15 halaman pun masih dalam taraf yang mudah untuk kita menyelesaikan cerita itu dalam sekali waktu ya. Tapi kalau untuk satu buku mungkin ada 25 halaman naik, kita itu akan kesulitan. Makanya cerpen itu disebut cerita pendek karena habis dalam sekali baca. Kemudian yang ketiga, hanya berisi satu tema atau satu konflik. Hanya berisi satu tema atau satu konflik atau satu permasalahan. Kemudian bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh, mengisahkan tentang kehidupan di dalam apa yang dialami oleh tokoh. Kemudian kita masuk lagi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ini yang sudah kita pelajari. Kalau ekstrinsik dulu kita mengenal ada 5 jenis nilai ya. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai religi, nilai pendidikan, dan nilai budaya serta nilai sosial. Maka kita akan mengenal unsur intrinsiknya. Yang pertama, apa itu unsur intrinsik? Ya, sudah di
jelaskan di pertemuan sebelumnya, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian ada unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Maksudnya dari luar bagaimana? Yaitu tadi ada nilai-nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan. Itu adalah nilai-nilai unsur yang dijumpai dalam kehidupan nyata. Unsur-unsur itu, nilai-nilai itu yang dijumpai dalam kehidupan nyata kemudian diadopsi atau masuk dalam sebuah karya sastra berupa cerpen sehingga mampu membangun nilai-nilai yang ada di dalam tokoh dalam cerita tersebut, sehingga seolah-olah ketika kita membaca maka kita akan merasakan, ikut membayangkan, ikut memiliki pandangan bahwasanya ini ada ini dalam kehidupan nyata. Oh, ini ada nih nilai seperti ini dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Jelas ya? Oke, lanjut. Untuk unsur intrinsik macam-macamnya itu yang pertama ada tema. Ya, ada tema. Tema dasar, inti cerita itu tema. Yang kedua amanat. Apa amanat? Pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita. Terus latar atau setting. Latar atau setting ya. Latar itu tersusun atas 3 atau jenisnya ada 3. Latar tempat menggambarkan tentang tempat di mana tokoh itu bercerita atau tokoh itu mengalami peristiwa. Kemudian latar waktu ya, menggambarkan tentang kondisi waktunya. Kemudian ada latar suasana, keadaan, sedih, senang, gembira dan sebagainya ya. Kemudian sudut pandang atau point of view, sudut pandang, cara pengarang menggambarkan tokoh, melibatkan tokoh di situ. Sudut pandang orang pertama, orang ketiga, sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang orang pertama atau itu. Tokoh dan penokohan ini yang sering dipertanyakan, antara tokoh dan penokohan itu ada perbedaan apa tidak? Ya, tokoh dan penokohan itu ada perbedaan. Kalau tokoh itu lebih cenderung kepada pelaku ya. Kalau penokohan itu adalah sifat atau gambaran pelaku yang digambarkan oleh pengarang di dalam cerita itu. Jadi ada perbedaan. Alur itu ada maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Gaya bahasa, cara pengarang dalam menggambarkan atau menggunakan bahasa dalam cerita tersebut. Oke, kita lihat tema ini. Permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita. Permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan, inti cerita, konflik cerita, ya, itu tema. Kemudian tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita. Cara mengetahui tema itu apa? Kita lihat konfliknya. Itu. Terus tema biasanya dirumuskan dalam kalimat pernyataan singkat dan padat. Ya. Perjuangan misalnya temanya. Gitu ya. Perjuangan dilihat dari kegigihannya seorang tokoh itu dalam mengarungi kehidupannya, mencapai cita-citanya dan sebagainya. Itu kan kelihatan nanti dalam cerita. Nah, ini contohnya ada percintaan, hidup sosial, lingkungan hidup, agama dan sebagainya. Perjuangan dan sebagainya ya. Percintaan antara dua sejoli yang menjalin kasmaran dan sebagainya itu bisa jadi. Kemudian latar atau setting. Nah, ini yaitu keterangan mengenai waktu, ruang, suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, latar ini terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Latar waktu menggambarkan tentang waktu, latar tempat menggambarkan tentang, dan latar suasana menggambarkan tentang keadaan
di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya, jelas. Setiap karya sastra itu pasti disisipi amanat. Yang bentuknya prosa itu pasti ada amanatnya. Tujuannya untuk apa? Memberikan pesan kepada pembaca untuk bisa meniru atau bisa mengadopsi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Nah, amanat dalam cerita itu bisa berupa nasihat, bisa berupa anjuran, bisa berupa larangan, ya, untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu pilihan lah ya, intinya seperti itu. Misal, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Itu adalah anjuran. Nah, ini amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca agar kita meniru watak, gambaran tokoh, kemudian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh, cara menghadapi masalah yang ada di tokoh tersebut. Ini menjadi amanat yang patut dan perlu untuk kita tiru. Berikutnya sudut pandang. Posisi pengarang dalam ceritanya itu bisa jadi ia menjadi tokoh dalam cerita. Ya. Sudut pandangnya pengarang. Pengarang dalam cerita itu biasanya bisa jadi dia sebagai tokoh di dalam cerita tersebut, bisa juga dia hanya menjadi pencerita, ya, atau pengarang berada di luar cerita. Bisa pengarang itu sebagai tokoh utama di dalam cerita itu, artinya menceritakan dirinya sendiri, atau tokoh itu pengarang itu sebagai orang yang ada di luar cerita. Seperti itu. Nah, sudut pandang itu terbagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga, dan ada sudut pandang campuran. Campuran yang bagaimana, Pak? Ya, campuran yang nanti ada penjelasannya. Nah, sudut orang pertama nih. Posisi pengarang di dalam cerita itu terlibat secara langsung dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Bisa tokoh utama, bisa juga sebagai tokoh pembantu. Nah, salah satu ciri dari sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata ganti aku. Nah, dalam cerita itu biasanya ada kata ganti aku. Kalau kalian melihat aku berjalan di sore hari di tengah hujan lebat, nah, kata aku itu menjadi ciri khas bahwasanya pengarang di situ menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena aku dalam cerita itu sebagai orang yang melakukan kegiatan, orang yang melakukan yang mengalami peristiwa. Sudut pandang orang pertama sering disebut juga sudut pandang akuan. Nah, ini akuan artinya ya sayalah sendiri orangnya yang melakukan, atau sayalah sendiri orangnya yang mengalami, gitu. Kemudian sudut pandang orang pertama itu terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, yang artinya itu tokoh aku itu menjadi tokoh utama dalam cerita. Tidak, inti titik beratnya itu ada tokoh utamanya itu adalah pada diri aku. Itu yang pertama. Sudut pandang orang pertama tapi pelaku sampingan, itu tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Biasanya munculnya jarang. Ciri khasnya seperti itu, munculnya jarang. Oke, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu pengarang berada di luar cerita. Artinya dia tidak terlibat dalam cerita apapun. Nah, pengarang itu posisinya itu tidak ada di dalam cerita. Nah, tetapi pengarang biasanya berposisi
tidak ubah, sepertinya dalang atau pencerita saja. Ia di balik layar lah, istilah seperti itu. Nah, ciri khasnya seperti apa? Ciri utama sudut pandang orang ketiga biasanya itu menggunakan kata ganti dia atau nama-nama orang atau nama tokoh. Ya, diingat-ingat. Kata ganti dia atau menggunakan kata ganti nama-nama atau nama orang. Itu sudah bisa dipastikan bahwasanya itu adalah sudut pandang orang ketiga. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Sebab itu sudut pandang ini disebut sebagai sudut pandang kediaan. Nah, maksudnya kediaan itu gimana? Iya, betul sekali. Kediaan artinya bisa nama, bisa dia, bisa nama-nama tokoh. Nah, sudut pandang orang ketiga itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang artinya itu pengarang mengetahui segala tingkah laku atau perilaku, keadaan lahir maupun batin tokoh cerita. Nah, kalau orang ketiga terarah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga terarah, itu artinya pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahirnya saja dari para tokoh. Ya, berarti penggambaran yang muncul dalam cerita itu adalah secara fisikal, tampan, cantik dan sebagainya, putih, tinggi dan sebagainya, itu secara fisikal. Tapi kalau orang ketiga serba tahu, biasanya sampai pada perilakunya, keadaan lahirnya, kemudian batinnya, baik hati, berbudi luhur dan sebagainya, itu bisa dilihat dari cara penggambarannya dalam cerita. Jelas ya? Ya, baik sekali. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam sebuah peristiwa dalam cerita. Jadi tokoh itu orang yang mengalami peristiwa dalam cerita. Nah, berdasarkan perannya dalam cerita itu, tokoh dibedakan menjadi tiga. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, dan ada tokoh figuran. Seperti apa perbedaan antara tokoh utama, pembantu, dan figuran itu? Kalau tokoh utama ya berarti intinya dia ya sebagai pelaku, sebagai pusat dari cerita itu. Kalau pembantu ya berarti dia hanya muncul beberapa set ya, beberapa kejadian atau figuran yang hanya lewat. Nanti kan kalian akan lihat, akan tahu. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga. Kalau secara watak, penggambaran watak ya, yaitu ada tokoh baik yang istilahnya adalah protagonis. Tokoh yang jahat istilahnya adalah antagonis. Nah, dan tokoh yang penengah istilah lainnya adalah tritagonis ya. Itu sudah dipelajari dulu waktu kalian masih duduk di bangku SMP kelas 8 kalau tidak salah. Kemudian penokohan. Nah, penokohan itu adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Nah, bedanya antara tokoh dan penokohan, kalau tokoh itu sosok atau orangnya, kalau penokohan itu penggambaran watak dari tokoh itu. Jelas ya, saya ulangi. Kalau tokoh itu adalah sosok pelaku di dalam cerita, tapi kalau penokohan itu watak yang digambarkan oleh pengarang kepada tokoh di dalam cerita. Secara umum penokohan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada penokohan secara langsung atau istilah lainnya adalah analitik, atau penokohan secara tidak langsung atau sering disebut dengan dramatik. Bedanya apa Pak? Kita lihat. Penokohan langsung.
Penokohan langsung itu artinya adalah menjelaskan watak atau cerita dari tokoh tersebut dengan kata-kata. Misalnya, tokoh A adalah orang yang cerewet, suka mengadu domba, suka menyuruh, suka bawel istilahnya. Atau bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam, terurai, panjang, dan sebagainya ya. Ini penggambaran watak tokoh tapi dengan citra, dengan kata-kata. Wah, tokoh A adalah orang yang sangat dermawan, tinggi, putih. Nah, ini penokohan langsung namanya ya. Bedanya kalau yang tidak langsung begini. Nah, penokohan yang tidak langsung atau penggambarannya itu tersamar, tidak jelas. Pada penokohan jenis ini biasanya pembaca bisa menyimpulkan watak seorang tokoh dari apanya? Yang pertama, pikiran tokoh. Bagaimana cara dia berpikir? Ya, bisa dilihat. Ini penokohan secara tidak langsung. Kemudian dialog atau ucapan tokohnya bagaimana? Itu juga bisa dilihat. Bahwasanya penokohan itu secara tidak langsung. Kemudian tingkah laku atau tindakan tokoh, apa yang diperbuat oleh tokoh, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh itu adalah masuk dalam penokohan tidak langsung. Kemudian lingkungan sekitar tokoh, ya, lingkungan sekitar tokoh juga termasuk dalam bidang penokohan secara tidak langsung. Tanggapan dari tokoh lain dan sebagainya sampai keadaan fisik tokoh, ini juga merupakan penokohan secara tidak langsung. Oke, lanjut. Sekarang alur atau plot. Rangkaian peristiwa atau kejadian ya. Sebuah cerita itu sebenarnya terdiri dari dua bagian peristiwa yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Misalnya begini, peristiwa 1, gambarlah pacarnya lari ya, maka akibatnya terjadilah peristiwa 2, apa? Tokoh A yang pacarnya lari, tokoh A akhirnya apa? Frustasi. Nah, jalinan itu yang dinamakan alur atau plot. Ada sebab, ada akibat. Seperti itu. Paham ya? Misal di sini Anton pacarnya diambil orang. Nah, ya. Kemudian peristiwa 2, Anton frustasi, putus sekolah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, jenis-jenis alur itu ada beberapa hal. Yang pertama ada alur maju, ya, ditandai dengan rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal hingga akhir. Kemudian alur mundur, peristiwanya bergerak mundur dari awal ke akhir. Jadi dibalik, peristiwanya bergerak mundur dari akhir ke awal. Jadi endingnya dimunculkan dulu, kemudian dimunculkan di akhir, itu peristiwa awalnya. Kemudian alur campuran bisa maju mundur ya, bukan maju mundur seperti yang kalian bayangkan. Rangkaiannya itu yang bergerak secara acak. Itu. Nah, ini gambaran pola atau tahapan alurnya. Pengenalan tokoh dan latar, tokoh dan suasana, bisa tokoh dengan waktu ya. Kemudian muncul sebuah permasalahan atau konflik. Ini alur dalam sebuah cerita. Muncul permasalahan, muncul konflik. Setelah muncul konflik meregang, konfliknya menjadi. Nah, setelah menjadi konflik itu dalam sebuah cerita itu muncullah yang namanya klimaks. Apa itu klimaks? Puncak dari sebuah konflik dan penyelesaian. Di sini konflik mulai mereda. Setelah konflik mereda, ada penyelesaian atau ending. Nah, terakhir, gaya bahasa ya. Adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa masing-masing. Contohnya Matahari. Misalnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Seperti contoh terjadinya kematian serintil ya, ronggeng duku paru.
Kemudian ada ceritanya lagi yang disampaikan yang sangat populer, yaitu sulam, yang menggambarkan perjalanannya sulam antara Wangon dan Jatilawang, yang akhirnya pada akhir ceritanya sulam itu tertabrak atau terlindas oleh truk pengangkut barang. Kunto Wijoyo misalnya itu banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Ya. Berikutnya unsur intrinsik ini. Ini tidak akan saya jelaskan panjang kali lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Kalau kepanjangan kasihan ibu-ibu, kalau kelebaran kasihan bapak-bapak. Ya. Oke, baik, unsur intrinsik, ekstrinsiknya ya. Unsur intrinsiknya ada nilai-nilai dalam cerita, ini sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan nyata, itu ada di dalam unsur ekstrinsik. Nilai ceritanya, ada nilai budaya, ada nilai pendidikan, ada nilai sosial, ada nilai apa? Nilai pendidikan, agama, dan sebagainya. Nah, latar belakang kehidupan pengarang itu juga masuk dalam unsur ekstrinsik. Latar belakang kehidupan ya, kalau orang pengarangnya itu adalah hidup di wilayah Jawa, maka cerita yang dimuat disampaikan itu tentang keadaan kehidupan di lingkungan orang Jawa. Kalau cerita itu diangkat dari orang yang latar belakangnya kehidupannya dari Aceh misalnya, maka ya kisah-kisah yang disampaikan adalah kisah-kisah kehidupan di orang Aceh dan sebagainya. Kemudian situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Banyak kita jumpai sebuah sastra itu muncul saat kondisi-kondisi lingkungan sosialnya itu tidak bagus. Contoh, kita mengenal ada puisi yang diciptakan pada masa reformasi. Ada sebuah puisi-puisi yang diciptakan pada masa reformasi. Itu banyak mengandung kritik sosial karena terlahirnya puisi itu pada saat adanya reformasi. Misal kalian akan mencoba membuat nih, bisa nih situasi sosial ketika cerita diciptakan, misalnya pada saat ini sosialnya itu adalah saat pandemi. Nah, ini kalian bisa angkat menjadi sebuah cerita ini. Ya, sangat bisa untuk kalian angkat menjadi sebuah cerita. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Cukup saya akhiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan melalui WA saya. Silakan dijawab boleh, atau mau datang ke sekolah ya boleh, atau ke email ya boleh. Itu ya. Terima kasih. Saya sampaikan. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, belajar meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan ya. Kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berjumpa, tidak bisa melakukan pelajaran secara tatap muka. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi ya, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.